Masya Allah luar biasa dengan bawa banyak barang-barang di belakang. Ternyata ini tadi adalah tayangan suami istri, ini yang namanya Mas Hakam Mabruri. Yang namanya ini yang traveling katanya keliling dunia dan enak itu naik sepeda tandem bersama istri. Wah ini Masya Allah luar biasa. Aduh kita ngelihat itu kayaknya apa ya, mereka itu punya yang namanya tadi Ustadz bilang, quality time. Kadang-kadang hal-hal yang kecil ini bisa jadi sesuatu yang berharga buat istri apabila dia dilibatkan. Kadang-kadang kita kan banyak suka melibatkan istri, jadi istri tidak merasa dihargai. Nah pertanyaan yang dibuat Ustadz Ahmad Ridwan nih, dia bicara masalah tentang Rasulullah. Benarkah Rasulullah ini sebagai bentuk rasa peka dan mesranya kepada istrinya, Rasulullah juga selalu mengajak istrinya traveling. Atau istilah zaman sekarang itu jalan-jalan keluar. Benar gak Adi? Kalau disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha wardaha, ibunda kaum mukminin, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW idza arada safaran aqra'a baina nisa'i. Rasulullah kalau mau pergi bersafar, maka beliau mengundi nama-nama istrinya. Jadi ditulis begitu, kemudian diambil siapa yang keluar namanya, kemudian fa'ayatuhunna kharaja sahmuha kharaja ma'aha kharaja biha ma'ahu. Pasti yang keluar namanya itu yang diajak sama Rasulullah jalan. Aduh. Itu keren banget. Disebutkan sama para ulama diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa itu ciri min tamami adlihi sallallahu alaihi wasallam wa husni ishratihi. Itu adalah bentuk kemuliaan keadilan dari Rasulullah SAW. Biar enggak saling cemburu. Nah kemudian yang kedua, kalau kita lihat adabnya Rasulullah SAW dalam safar, Rasulullah SAW bahkan menunjukkan romantismenya. Tadi Ustaz Syam mengatakan, sepulang Rasulullah dari Khaybar, penaklukan benteng Khaybar milik Yahudi, Rasulullah SAW meletakkan kakinya gini, ditekuknya, pahanya, kemudian Sayyidatina Safiyah bintu Luhai itu menaikkan kakinya, mengucapkan bismillah, diinjak paha Rasul SAW. Lihat bagaimana romantisnya ya. Dijadiin tangga kakinya. Dijadiin tangga. Kalau tadi Sayyidatina Khadijah, tulang belulang saya jadikan dia sebagai jembatan. Kalau ini Rasulullah SAW kasih pahanya untuk diinjak. Gitu ya. Selanjutnya adalah beliau SAW tatkala Safiyah bintu Luhai radhiyallahu anha wardaha menangis karena lamanya atau lambatnya unta yang dinaikinya. Kemudian Rasulullah faltafata ilaiha, menoleh ke arah beliau, ke arah Safiyah, kemudian melihat air matanya menetes dari matanya, disapunya oleh tangan Rasulullah SAW. Masya Allah, endah lagi tuh. Endah banget endah ya. banget. Kita aja yang dengarnya baper, walaupun udah punya anak 4 gede-gede semua gitu. 4 ya? Iya, Saya baru 5 sih. Oh iya, Masya Allah. Lebih banyak. Lebih banyak ya. Iya, Jadi bagaimana Rasulullah SAW begitu mesranya gitu, mesra banget. Keluarnya hari Kamis pagi umumnya kalau safar. Kemudian Rasulullah SAW mengajak istrinya berdoa dalam safar. Allahu Akbar. Kemudian menjadikan kesempatan dalam safar yang mengajarkan bagaimana cara jamak qasar dalam sholat. Oh ya Allah. Jadi semuanya ada, romantismenya dapat, tarbiyah pendidikannya dapat, ilmunya ada, kemudian perhatian care-nya ada. Itulah makanya kalau bicara tentang beliau persis apa yang dikatakan guru kita Ustadz Maulana tadi, dia ibarat samudra yang tidak ada tepinya. Allah. Min aina. Ya, dari manapun kita membahasnya, kita tidak akan pernah temukan tepinya dan tidak akan pernah habis ya inspirasi dan kebaikan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran juga buat kita sebagai laki-laki yang kadang-kadang mau traveling ini suka nggak mau ngajak istri. Itu dia. Padahal sebenarnya istrinya berharap untuk diajak. Karena dia bosan juga di rumah terus ya. Apalagi kalau ada acara reunian. Harus dibawa itu harus pasangan. diajak. Tapi paling tidak memang benar ini kan satu menghilangkan stres di rumah juga istrinya. Jadi pada saat diajak traveling keluar ini ada rasa bahagianya juga. Itu ada refreshing pasti. Ada refreshing pasti. Yang dilihat bukannya panci lagi, penggorengan lagi, setrikaan lagi. Kan yang dilihat banyak gitu. Ya, Masya Allah, tuh ibu-ibu di rumah sampai tepuk tangan tuh kayaknya. Masya Allah. Makanya nih kadang-kadang orang suka lupa bicara masalah tentang me time. Ya, me time-nya itu kadang-kadang cuma pengennya sendiri. Salah sebenarnya. Me time itu yang enak dengan pasangan. Ya kan? Istri, suami mengajak istrinya me time, berdua, umroh, ya kan, traveling, ya kan. Makanya safarnya Rasulullah ada 4. Apa tuh? Yang pertama hijrah, yang kedua safar jihad, yang ketiga safar umroh, yang keempat safar haji. Masya Allah. Ya Allah udah, ntar Ustadz lanjutin lagi deh nih. Perasaan ini kita kayak makin penasaran dan makin baper nih denger cerita-cerita dari Rasulullah ya. Mudah-mudahan bisa kita contoh untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.